Assalamualaikum, halo anak-anak. Berjumpa lagi bersama dengan Ibu Ifat pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan pada pembelajaran ketiga ya. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik yang terdapat di daratan maupun di lautan. Sumber daya alam yang melimpah tersebut seharusnya dapat diolah dan dimanfaatkan dengan baik untuk menyejahterakan rakyat. Nah, anak-anak, dengan mengolah sumber daya alam ini dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ada banyak bidang usaha yang dengan mengolah sumber daya alam, di antaranya bidang usaha agraris dan bidang usaha ekstraktif. Pertama adalah bidang usaha agraris. Usaha yang termasuk dalam bidang agraris yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perhutanan. Berikut merupakan penjelasan dari bidang pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam-menanam. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian, oleh sebab itu Indonesia disebut negara agraris. Nah, hasil dari pertanian ini misalnya padi, jagung, dan kacang. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan ini merupakan usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Nah, perkebunan ini dibudidayakan dengan menggunakan manajemen yang lebih baik dari pertanian. Contohnya adalah perkebunan teh, perkebunan kopi, dan perkebunan kelapa. Selanjutnya adalah peternakan. Peternakan ini adalah usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Berdasarkan jenis hewan yang diternakan, usaha peternakan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama adalah peternakan hewan besar. Hewan pada peternakan jenis ini adalah hewan bertubuh besar, misalnya sapi, kuda, dan kerbau. Kemudian, hasil yang dapat diambil dari hewan tersebut adalah daging, susu, kulit, dan tenaganya. Kemudian, peternakan hewan kecil. Hewan pada peternakan jenis ini adalah hewan bertubuh kecil, misalnya kambing, kelinci, dan domba. Hasil yang diambil dari hewan tersebut adalah daging, susu, dan kulitnya. Yang ketiga adalah peternakan unggas. Hewan pada peternakan jenis ini adalah semua jenis unggas. Contohnya adalah ayam, bebek, burung puyuh, atau angsa. Hasil yang diambil dari hewan tersebut adalah daging dan telur. Selanjutnya adalah pada bidang perikanan. Perikanan ini adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan. Usaha perikanan yang termasuk dalam bidang agraris adalah perikanan darat. Perikanan darat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Untuk perikanan air tawar ini membudidayakan ikan yang hidup di air tawar. Pembudidayaan ini dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, atau danau. Kemudian jenis ikan yang dikembangbiakan adalah ikan nila, gurami, mas, patin, dan lele. Sedangkan perikanan air payau ini menggunakan sarana air payau. Biasanya perairan air payau ini terdapat di tepi pantai yang berbentuk datar atau empang. Jenis hewan yang dikembangbiakan adalah udang dan cumi-cumi. Kemudian yang kelima adalah perhutanan. Perhutanan ini merupakan usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil dari perhutanan ini yaitu kayu jati, damar, dan rotan. Kemudian adalah bidang usaha ekstraktif. Kegiatan utama dari bidang usaha ekstraktif ini adalah mengelola dan mengambil langsung sumber daya yang ada di alam untuk dipergunakan menjadi lebih bermanfaat. Berikut contoh badan usaha ekstraktif adalah pertambangan, perikanan laut, dan penambangan kayu. Kegiatan pertambangan ini mengambil hasil bumi secara langsung. Sumber daya alam berupa hasil bumi ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga akan habis dalam jangka waktu tertentu. Demikian juga dengan perikanan laut. Jika perburuan tidak dibatasi, maka bisa habis. Sementara itu, badan usaha ekstraktif yang bergerak di bidang penambangan kayu bisa melakukan kegiatan reboisasi untuk mengembalikan kondisi alam, meskipun butuh waktu puluhan tahun.
Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Dapat kita ketahui bahwa ternyata Indonesia ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, dan banyak sekali bidang usaha yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.